Chen Xiun menyapu lantai toko antik tua yang sudah lama ditinggalkan. Debu beterbangan di cahaya sore yang menembus jendela retak menciptakan bayangan yang aneh dan berlapis. Di sudut toko, sebuah meja kayu gelap menarik perhatiannya. Polanya unik, ukiran samar yang seolah bergerak saat disentuh cahaya. Xiun mendekat, tangannya gemetar. Ia merasakan dorongan aneh, seperti meja itu memanggilnya. Tanpa sadar, ia mengetuk meja sekali, pelan, seperti mengetuk jendela dunia lain. Suara ketukan itu terdengar biasa, namun gema yang kembali ke telinganya tidak normal. Ia terdengar berganda, seperti 99 gema bersamaan. Langit di luar jendela tampak bergetar sejenak, daun-daun di pohon bergerak meski udara tidak berhembus. Xiun mundur, jantungnya berdetak kencang. Ini tidak mungkin, gumamnya. Seketika, permukaan meja berkilau, cahaya biru pucat memancar dari ukirannya. Portal tipis terbuka di atas meja seperti layar air yang bergelombang. Ia bisa melihat bayangan kota yang familiar tapi berbeda. Jalanan sepi, bangunan melayang. Suara itu kembali, kali ini lebih jelas. Sebuah tawa lembut, misterius. Chen Xiun, kau akhirnya mengetuknya. Xiun menatap portal dengan campuran takut dan penasaran. Tangannya bergerak tanpa ia sadari, mendekat ke permukaan cahaya. Seketika tubuhnya tersedot, seperti tertarik oleh gravitasi tak terlihat, dan ia jatuh ke dunia baru. Ia mendarat di atas tanah lembab, pepohonan tinggi membentuk kanopi gelap di atas kepala. Aroma asing memenuhi udara. Xiun berdiri, memandang sekeliling. Dunia ini tampak nyata, tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan dirinya sendiri menatap dari kejauhan. Siapa? Kau? Tanya Xiun. Suaranya tergetar. Bayangan itu tersenyum, penuh kepastian dan ketenangan yang membuat Xiun cemas. Namaku Bai Yuesheng. Aku, dirimu dari dunia lain, kata bayangan itu. Suaranya menggema seperti suara piano yang dimainkan di 99 ruangan sekaligus. Xiun mundur beberapa langkah, tak percaya. Setiap ketukan di meja itu ternyata menghubungkannya ke versi lain dari dirinya sendiri, dan mungkin lebih banyak lagi. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara lain terdengar dari atas pohon. Akhirnya ada yang mengetuk meja lagi. Seorang pria muncul dari bayangan pepohonan, jubah gelap, rambut panjang, disisir rapi. Aku Lu Qinghe. Jangan takut, tapi dengarkan baik-baik, Chen Xiun. Apa yang kau lakukan bisa memengaruhi semesta 9 dunia. Xiun menelan ludah, mencoba memahami kata-kata yang terdengar mustahil itu. Sembiasa petidi, dunia? Lu Qinghe tersenyum tipis, matanya berkilat misterius. Ya, dan sekarang kau terlibat, tidak ada jalan mundur. Cahaya portal di belakang mereka bergetar, seolah meja itu menunggu ketukan selanjutnya. Xiun merasakan adrenalin dan ketakutan bercampur, tapi juga rasa penasaran yang membakar. Chen Xiun masih terpaku, menatap Lu Qinghe yang berdiri dengan tenang di tengah hutan gelap. Dunia ini, apa ini tempatku? Tanya Xiun, suaranya penuh kebingungan. Lu Qinghe menggeleng, wajahnya serius. Bukan, ini adalah dunia paralel pertamamu. Setiap ketukan meja dapat membuka pintu ke dunia lain, tapi kau harus hati-hati. Di sini, versi dirimu lebih kuat, lebih berbeda. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergelombang, dan bayangan besar muncul. Seekor makhluk menyerupai naga dengan kulit seperti obsidian, matanya bercahaya ungu. Xiun mundur, jantungnya berdegup kencang. Itu versi aku. Makhluk itu mengepakkan sayapnya, dan dari tubuhnya muncul sosok manusia, Bai Yuesheng versi Xiun yang sudah menjadi penguasa supranatural di dunia ini. Bai Yuesheng menatap Xiun dengan tatapan dingin namun penuh wibawa. Jangan bergerak, aku bisa menghancurkanmu tanpa menyentuhmu. Xiun menelan ludah, merasa kecil di hadapan versi dirinya sendiri. Aku hanya tersedot ke sini. Aku tidak tahu apa-apa. Bai Yuesheng tersenyum tipis, setengah mengejek. Tersedot? Tidak. Meja yang kau ketuk itu memanggilmu, dan setiap ketukanmu menimbulkan riak di 99 dunia. Kau sekarang bagian dari permainan besar. Suara gemuruh terdengar dari pepohonan. Bayangan lain muncul, humanoid, tapi tubuhnya seperti cairan hitam yang menetes perlahan. Lu Qinghe mengangkat tangan, membentuk lingkaran cahaya. Itu bukan musuh biasa.
Setiap dunia memiliki bahaya uniknya sendiri. Belajarlah mengendalikan ketukanmu sebelum semuanya hancur. Shiyun menatap meja di pikirannya, membayangkan ketukan berikutnya. Tangan kecilnya berkeringat. Bai Yuesheng mendekat, langkahnya mantap. Aku akan mengujimu. Jika kau bisa bertahan dari satu ronde ini, mungkin kau layak hidup. Makhluk cair itu menyerang. Shiyun terkejut, tapi secara refleks mengetuk udara di depan dirinya. Gelombang energi muncul dari ketukannya, memantul ke makhluk itu dan menghentikannya sejenak. Bai Yuesheng mengangguk puas. Hah, kau memiliki potensi, tapi masih liar. Setiap ketukan harus terkendali. Shiyun terengah, mulai memahami bahwa ketukan meja bukan sekadar suara. Itu adalah medium kekuatan yang bisa memanipulasi realitas. Lu Qinghe berjalan mendekat, matanya menyorot Shiyun penuh perhatian. Dunia ini memberi pelajaran awal. Kekuatan itu tidak sekadar memukul, tapi harus dimengerti. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Shiyun retak. Dari celah itu muncul monster lain, lebih cepat dan lincah. Shiyun menutup mata sejenak, menarik napas, dan mengetuk udara sekali lagi. Kali ini, gelombang ketukannya membentuk cincin energi, menahan monster bergerak. Bai Yuesheng tersenyum tipis, tapi tatapannya lebih lembut. Bagus, kau mulai mengerti. Tapi ini baru permulaan. Dunia ini hanya salah satu dari semiabis luan. Makhluk itu akhirnya meledak menjadi percikan cahaya, meninggalkan sisa energi yang bergetar di udara. Shiyun menunduk, keringatnya bercampur rasa takut dan kagum. Aku harus belajar lebih cepat. Lu Qinghe menepuk pundaknya. Setiap ketukan adalah pelajaran, dan setiap dunia akan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Jangan takut salah, tapi jangan juga meremehkan bahayanya. Bai Yuesheng melangkah pergi, sosoknya perlahan memudar menjadi bayangan, meninggalkan Shiyun sendiri di hutan gelap dunia paralel pertama. Shiyun menatap langit yang berwarna ungu pekat, matanya berkilat tekad. Jika ini baru permulaan, aku harus siap untuk semuanya. Chen Shiyun masih berdiri di hutan ungu dunia paralel, napasnya berat, rasa takut perlahan berubah menjadi tekad. Kalau aku ingin kembali ke rumah, atau setidaknya bertahan, aku harus mengerti kekuatanku, gumamnya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di depan Shiyun. Sosok itu mirip dirinya, tapi aura yang terpancar menakutkan, penuh kemarahan dan kejahatan. Jadi, ini aku? Shiyun menatap versi gelapnya dengan mata terbuka lebar. Versi gelap itu tersenyum, tajam. Aku adalah yang kau bisa jadi jika kau menyerah pada ketakutan dan keserakahan. Aku adalah kemungkinan yang kau tolak. Shiyun merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap kata yang keluar dari mulut versi gelapnya seolah menekan pikirannya sendiri. Kenapa? Kenapa aku harus menghadapi diriku sendiri? Tanya Shiyun, suaranya gemetar. Versi gelap itu melangkah maju, gelap seperti kabut malam. Karena ketukanmu tidak hanya membuka dunia, itu juga membuka dirimu. Aku adalah hasil dari ketukan yang salah, ketukan yang egois. Lu Qinghe muncul di belakang Shiyun, wajahnya serius. Ini pelajaran penting, Shiyun. Setiap ketukan memiliki konsekuensi, dan ini adalah salah satunya. Shiyun menatap kedua sosok itu, tubuhnya gemetar. Ia mulai memahami bahwa meja itu bukan sekadar alat, tapi cermin dari jiwanya sendiri. Versi gelap Shiyun tertawa pelan, seperti gemerincing besi. Mari kita lihat seberapa kuat kau sebenarnya. Jangan takut, aku akan menunjukkan kemungkinanmu. Seketika, tanah di sekitar mereka retak. Makhluk bayangan muncul dari celah, menyerang Shiyun dari segala arah. Shiyun panik, tetapi ia ingat gerakan yang diajarkan oleh Bai Yuesheng sebelumnya. Dengan hati-hati, ia mengetuk udara di depan dirinya, menciptakan gelombang energi yang menahan makhluk-makhluk itu. Gelombang itu tidak cukup kuat untuk mengusir semua makhluk. Versi gelap, Shiyun tertawa. Setiap makhluk yang menyerang terasa lebih ganas. Setiap ketukanmu bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Belajar atau kau akan hancur, bisik Lu Qinghe di telinganya. Shiyun menutup mata, merasakan energi di sekitarnya, mencoba menyatukan perasaan takut, marah, dan tekadnya menjadi satu ketukan yang kuat. Ia mengetuk sekali lagi, lebih keras, lebih terkontrol. Gelombang cahaya biru memancar, menyapu makhluk bayangan,
memantulkan energi gelap versi dirinya sendiri. Versi gelap, Xion tersenyum, tapi kali ini tatapannya lebih penasaran daripada menakutkan. Hah, kau mulai mengerti. Xion membuka mata, napasnya masih terengah, tapi ada kilatan keberanian. Aku tidak akan membiarkan versi diriku yang gelap menang. Makhluk terakhir runtuh menjadi debu hitam, dan bayangan gelap itu perlahan memudar. Tapi wajahnya tetap menatap Xion, seolah mengingatkan, ini belum selesai. Lu Qinghe mengangguk, puas tapi serius. Kau telah melewati ujian awal, tapi ingat, versi gelap itu bukan musuh sejati, itu adalah cerminanmu. Setiap dunia akan memberimu pelajaran berbeda. Xion menatap tanah yang tertutup debu hitam, perlahan tersenyum. Kalau ini baru permulaan, aku harus belajar lebih keras. Langit ungu di dunia paralel pertama mulai mereda. Cahaya lembut muncul di antara pepohonan. Xion merasakan energi meja bergetar dalam pikirannya, menunggu ketukan berikutnya. Dengan tekad baru, Xion melangkah ke depan, siap menghadapi dunia berikutnya, versi dirinya yang lain, dan segala kemungkinan yang menanti di 909 dunia. Chen Xion melangkah lebih jauh ke dalam hutan dunia paralel, napasnya masih berat setelah menghadapi versi gelap dirinya. Suasana di sekitar berubah aneh. Kabut tipis mulai menutupi tanah, dan cahaya ungu dari langit perlahan memudar. Siapa itu? Gumamnya, ketika sosok tipis muncul dari kabut. Seorang gadis dengan rambut panjang berwarna perak dan mata biru pucat menatapnya, senyum tipis di bibirnya. Akhirnya, aku menemuimu, Chen Xion. Xion terkejut. Siapa kau? Dan bagaimana kau tahu namaku? Namaku Feng Lianzi. Aku datang dari dunia lain, tapi sepertinya aku juga harus membimbingmu, jawab gadis itu, suaranya lembut namun penuh misteri. Xion menatapnya curiga. Membimbingku? Aku baru saja berurusan dengan versi gelap diriku sendiri, dan kau muncul begitu saja. Feng Lianzi tertawa pelan, nada suaranya seperti lonceng halus. Ketukanmu di meja, itu memanggilku. Dan sekarang, kau menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Xion merasakan getaran aneh di kepalanya, seperti gema ketukan meja yang masih tersisa. Lebih besar, maksudmu 99 dunia? Gadis itu mengangguk. Benar, setiap dunia memiliki hukum dan rahasia sendiri. Meja itu bukan sekadar benda, tapi kunci untuk menyatukan atau menghancurkan semuanya. Xion menelan ludah. Kalau begitu, aku harus bisa mengendalikannya. Feng Lianzi melangkah mendekat menatap matanya. Kau harus belajar bukan hanya mengendalikannya, tapi memahami konsekuensinya. Setiap ketukan memengaruhi kehidupan, tidak hanya di dunia ini. Di kejauhan, pepohonan berguncang, seperti ada makhluk lain yang mengintai. Feng Lianzi mengangkat tangan, memunculkan cahaya pelindung di sekitar mereka. Beberapa makhluk di dunia ini akan mengujimu, dan beberapa akan mencoba memanfaatkan ketukanmu untuk tujuan mereka sendiri, kata Feng Lianzi, wajahnya serius. Xion menggenggam tangan di dadanya, mencoba menenangkan jantungnya. Jadi, aku tidak bisa sembarangan mengetuk meja lagi. Benar, tapi jangan takut. Setiap dunia juga menawarkan sekutu, petunjuk, dan alat untuk bertahan, jawab Feng Lianzi sambil tersenyum. Tiba-tiba, bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, sosok humanoid dengan aura gelap meluncur menuju mereka. Xion bersiap, tapi Feng Lianzi dengan mudah memutar tubuhnya dan menciptakan lingkaran energi yang menahan makhluk itu. Makhluk itu bukan musuh sejati, tapi penguji. Ia ingin melihat kemampuanmu. Dan aku di sini untuk memastikan kau tidak gagal terlalu dini, jelasnya. Xion mengangguk, merasakan kekuatan ketukan meja berdenyut dalam pikirannya, siap merespons. Feng Lianzi mengangkat satu jari, menunjuk ke langit yang kini berwarna ungu pucat. Ingat, ketukanmu menghubungkan dunia-dunia ini. Setiap pilihan, setiap tindakan akan beresonansi. Tidak ada yang sederhana. Xion menatapnya serius, tekad di matanya mulai menyala. Kalau begitu, aku siap belajar. Feng Lianzi tersenyum tipis. Bagus, tapi pelajaran pertama ini akan menguji keberanianmu, bukan kekuatanmu. Dunia ini penuh jebakan yang terlihat dan yang tersembunyi.
Seiring kabut perlahan menipis, Xiun merasakan energi meja di pikirannya bergetar lebih kencang. Ia tahu bahwa perjalanan lintas dunia baru benar-benar dimulai. Mari kita mulai, Chen Xiun. Dunia pertama menunggumu, dan aku akan menuntunmu. Sejauh yang bisa kukontrol, kata Feng Lianzi sambil melangkah di depan, memandu Xiun ke jalan yang gelap namun penuh rahasia. Chen Xiun mengikuti Feng Lianzi melewati kabut tebal hingga mereka tiba di sebuah lembah yang tampak seperti cermin raksasa. Setiap langkah yang ia ambil memantulkan bayangan dirinya di tanah dan dinding yang tampak tak berujung. "Apa ini?" tanya Xiun, suaranya gemetar saat melihat dirinya yang berganda di mana-mana. Feng Lianzi tersenyum tipis. "Ini dunia ilusi. Tempat ini akan menguji pikiranmu, bukan tubuhmu. Kesalahan sekecil apapun bisa menjebakmu selamanya." Xiun menelan ludah, merasakan getaran energi meja di pikirannya. Ketukan itu terasa lebih kuat di sini. Tiba-tiba, bayangan-bayangan dirinya mulai bergerak sendiri, menirukan gerakannya tapi dengan ekspresi yang salah, marah, takut, atau menertawakannya. Ini gila. Xiun mundur, tapi lantai di bawahnya tampak memanjang tak berujung. Feng Lianzi mengangkat tangan, membentuk lingkaran cahaya. "Ingat Xiun, ketukanmu bisa memanipulasi ruang. Gunakan logika dan intuisi, bukan kekuatan semata." Xiun menutup mata, menarik napas, dan mengetuk udara di depannya sekali. Gelombang biru menyapu lantai, membuat bayangan-bayangan itu sedikit tergeser. Namun satu bayangan tetap bergerak bebas, menatapnya dengan tatapan menantang. "Kau tidak akan lolos begitu saja." Suara itu bergema seperti sembilan gema sekaligus. Xiun menelan ludah, memahami bahwa bayangan itu bukan musuh fisik, tapi ujian psikologis dari dunia ilusi. Ia mengetuk lagi, kali ini dengan ritme yang lebih cepat, mencoba mengatur ruang di sekitarnya agar bayangan itu tersudut. Bayangan itu berteriak, suara bergema memantul di dinding ilusi. Tapi langkah Xiun terasa lebih mantap, energi ketukan meja mengalir lancar. Feng Lianzi tersenyum tipis, langkahnya ringan di antara bayangan. "Bagus. Kau mulai mengerti, tidak semua pertarungan harus dengan kekuatan, terkadang pikiran lebih tajam." Xiun membuka mata dan bayangan-bayangan lain mulai memudar, digantikan jalan yang terang menuju ujung lembah. Namun, bayangan utama masih menatapnya dengan sorot mata yang menuntut keberanian. Xiun menatapnya, lalu mengetuk sekali lagi dengan penuh keyakinan. Gelombang energi memancar, membentuk cermin yang memantulkan bayangan itu ke sudut jauh. Bayangan akhirnya menghilang, dan dunia ilusi mulai mereda, cermin-cermin runtuh menjadi serpihan cahaya. Feng Lianzi menepuk bahu Xiun. "Pelajaran pertama selesai. Ingat, setiap dunia akan menuntut bagian dari dirimu, pikiran, perasaan, atau keberanianmu." Xiun menghela napas, keringat bercucuran, tapi senyumnya muncul. Aku mulai mengerti. Aku bisa mengendalikan ini." Feng Lianzi tersenyum samar, matanya berkilat misterius. "Ini baru permulaan. Dunia berikutnya akan menguji sesuatu yang lebih berbahaya, konsekuensi dari setiap ketukanmu." Xiun menatap meja yang membayang di pikirannya. Energi ketukan berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan lintas dunia ini benar-benar baru dimulai. Chen Xiun baru saja keluar dari dunia ilusi. Napasnya masih tersengal-sengal dan tangannya gemetar. Feng Lianzi menatapnya dengan serius. "Sekarang kau akan bertemu sekutu pertamamu, tapi jangan terlalu percaya. Setiap dunia punya rahasianya sendiri." Tiba-tiba, dari balik pepohonan, seorang pemuda berambut ungu dengan kacamata bulat melompat ke hadapan mereka. "Hah, akhirnya ketemu orang yang mengetuk meja," serunya sambil menepuk punggung Xiun. "Aku Huang Shui, kau pasti Xiun kan?" Xiun terkejut. "Kau tahu aku?" Shui tertawa lebar, eksentrik. "Tahu dong, dunia ini penuh misteri, tapi aku ahli membaca petunjuk, dan aku bisa membantumu kalau mau ikut aturanku." Feng Lianzi mengangkat alis. "Hati-hati, Xiun. Sekutu bisa membantu, tapi juga bisa membuat masalah." Shui mengedipkan mata. Jangan khawatir, masalah itu sahabat terbaik untuk petualangan." Tiba-tiba, tanah bergetar, bayangan gelap muncul dari hutan. Sosok tinggi berjubah hitam, aura dingin memancar. "Mo Zhenqi." Gumam Xiun.
mengenali musuh lintas dunia yang pernah didengar namanya dari Feng Lianzi. Mo Zhenqi tersenyum dingin. Chen Xiyun, akhirnya kita bertemu. Ketukanmu membangkitkan perhatianku. Mari kita lihat sejauh mana kemampuanmu. Shuyi menepuk bahu Xiyun. Santai, ini lucu. Kita cuma perlu sedikit koordinasi. Xiyun mengangguk, masih ragu, tapi merasakan energi ketukan meja berdenyut di pikirannya. Mo Zhenqi menyerang, aura gelapnya mengalir seperti bayangan cair yang menembus tanah dan pohon. Xiyun mengetuk udara di depannya, gelombang biru muncul, menahan sebagian serangan Mo Zhenqi. Shuyi menjerit sambil melompat ke samping, mengeluarkan bola cahaya ungu dari tangannya, menahan serangan lain. Hah, kerjasama itu penting, kan? Xiyun mulai memahami koordinasi. Ia mengetuk lagi, kali ini ritme lebih kompleks, memantulkan serangan Mo Zhenqi dan memanfaatkan energi Shuyi. Mo Zhenqi menatap dengan dingin. Kau lebih cepat belajar daripada yang kukira, tapi itu belum cukup. Shuyi tertawa lebar. Xiyun, jangan takut. Ketukanmu itu seperti drum dan aku, irama pengiringnya. Gelombang energi mereka menyatu, menahan serangan Mo Zhenqi, sementara Xiyun perlahan merasakan kontrol yang lebih baik atas ketukannya. Mo Zhenqi mundur, menilai kedua pemuda itu dengan tatapan penuh intrik. Bagus, kita akan bertemu lagi. Dan lain kali, kau tidak akan bisa mengandalkan sekutu seceroboh ini. Xiyun menatap Shuyi, lega tapi juga kagum. Kau benar-benar unik, tapi terima kasih atas bantuannya. Shuyi menepuk pundaknya, senyum lebar. Ah, petualangan baru saja dimulai, Xiyun. Kita harus siap menghadapi dunia berikutnya, dan Mo Zhenqi akan selalu mengintai. Feng Lianzi mengangkat tangan, menciptakan portal kecil ke dunia baru. Saatnya bergerak, dunia berikutnya menunggu, dan tantangannya lebih berbahaya daripada ini. Xiyun menatap meja di pikirannya, energi ketukan berdenyut semakin kuat. Ia tahu bahwa setiap langkah ke dunia baru akan menguji kemampuan, keberanian, dan kepandaiannya lebih dari sebelumnya. Chen Xiyun melangkah melewati portal baru bersama Feng Lianzi dan Huang Shuyi, hati mereka penuh was-was. Dunia yang mereka masuki tampak damai pada pandangan pertama. Langit biru, pepohonan hijau, dan sungai berkilau di kejauhan. Namun ketenangan itu cepat terguncang. Tanah bergelombang, pohon-pohon bergetar, dan langit berubah warna menjadi ungu gelap bercampur oranye. Ini tidak normal, kata Xiyun sambil menatap cakrawala. Apa yang terjadi? Feng Lianzi menatap serius. Dua dunia mulai bertabrakan. Ini jarang terjadi, dan bisa menghancurkan keduanya jika tidak dikendalikan. Shuyi tersenyum konyol meski tegang. Hah, ini baru tantangan. Ayo kita main-main sebentar dengan realitas. Getaran energi dari meja di pikirannya semakin kuat. Xiyun menyadari bahwa ketukan meja kini harus digunakan untuk menstabilkan dunia, bukan hanya bertarung. Tiba-tiba dari langit, puing-puing bangunan dunia pertama jatuh menimpa tanah dunia kedua. Makhluk-makhluk dari kedua dunia mulai bertemu, menimbulkan kekacauan. Beberapa menyerang satu sama lain, sementara yang lain terlihat bingung. Mo Zhenqi muncul dari bayangan, tersenyum dingin. Ah, ketukanmu membuat dunia ini menjadi permainan baru. Menarik. Xiyun menelan ludah, menatap Shuyi. Kita harus menghentikannya, tapi bagaimana? Shuyi mengangkat bola cahaya ungu, melemparkannya ke udara. Gelombang energi memantul, mengusir beberapa makhluk yang mulai menyerang. Feng Lianzi menutup mata sejenak, lalu menepuk tanah dengan lembut. Xiyun, kau harus mengetuk, tapi dengan ritme yang menyelaraskan dua dunia ini. Xiyun menarik napas, menatap meja di pikirannya, lalu mengetuk udara dengan ritme baru. Gelombang biru memancar, menyatukan getaran dari kedua dunia. Bangunan yang runtuh berhenti di udara, makhluk-makhluk terdiam, dan tanah yang bergetar mulai stabil kembali. Mo Zhenqi tertawa pelan, tapi tatapannya lebih waspada. Kau mulai mengerti, tapi ini baru latihan pemanasan. Shuyi melompat, memadukan energi bola ungunya dengan ketukan Xiyun. Hah, koordinasi lintas dimensi berhasil, rasanya seperti konser besar. Feng Lianzi mengangguk puas. Bagus, tapi jangan terlena, setiap dunia memiliki hukum sendiri. Jika satu ritme salah,
semuanya bisa runtuh lagi. Xiun menatap langit yang perlahan kembali normal, napasnya masih terengah. Aku mulai memahami ketukan meja lebih dari sebelumnya. Ini bukan sekadar kekuatan, tapi tanggung jawab. Shui tertawa, meski tubuhnya kotor karena puing-puing. Akhirnya kau mulai serius, Xiun. Dunia berikutnya mungkin lebih gila daripada ini. Feng Lianzi menatap horizon. Setiap langkahmu akan semakin sulit, tapi kau tidak sendiri. Ingat, setiap ketukan, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Xiun menatap meja dalam pikirannya. Energi ketukan berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Aku siap untuk dunia berikutnya. Chen Xiun, Feng Lianzi, dan Huang Shui berdiri di tengah dataran yang sepi, masih memulihkan diri dari kekacauan dimensi sebelumnya. Xiun. Lu Qinghe memanggil dari kejauhan, berjalan perlahan mendekat dengan langkah tenang. Sudah waktunya kau mengetahui asal-usul meja itu. Xiun menatapnya, penasaran tapi tegang. Meja ini lebih dari sekadar meja tua di toko antik. Lu Qinghe tersenyum tipis. Iya, meja itu diciptakan ribuan tahun lalu oleh seorang penyihir lintas dimensi. Tujuannya menjaga keseimbangan 99 dunia. Shui mengerutkan kening. 99 dunia? Jadi semua kekacauan ini karena meja itu? Lu Qinghe mengangguk. Ketukan yang salah dapat menimbulkan kekacauan. Ketukan yang benar dapat menstabilkan dunia dan bahkan menyatukan realitas. Feng Lianzi menatap Xiun. Itu sebabnya aku muncul. Dan itulah alasan Mo Zhenqi mengincarmu. Dia ingin memanfaatkan meja untuk menghancurkan keseimbangan. Xiun menatap meja dalam pikirannya. Denyut energi terasa lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, semua yang aku lakukan beresonansi ke 99 dunia sekaligus. Lu Qinghe mengangkat tangan, menimbulkan hologram kecil yang menampilkan peta dunia paralel. Titik-titik cahaya bergerak seperti bintang. Lihat ini, setiap titik adalah satu dunia. Meja itu menghubungkan semuanya. Dan ketukanmu membuat gelombang yang bisa memengaruhi titik-titik ini secara bersamaan. Shui menganga. Hah, jadi aku tidak hanya bermain di satu dunia? Ini seperti konser multiverse. Feng Lianzi menatap peta itu dengan serius. Tapi hati-hati, gelombang yang salah bisa menghancurkan dunia-dunia itu. Kau harus belajar membaca resonansi meja. Xiun menggenggam kepalanya, mencoba merasakan getaran energi. Bagaimana aku tahu ketukan mana yang benar? Lu Qinghe tersenyum tipis. Itu yang akan kau pelajari. Setiap dunia mengajarkan bagian dari ritme. Dan setiap pengalaman, setiap pertarungan membentuk kemampuanmu. Tiba-tiba peta hologram bergetar, menandakan dunia yang tidak stabil. Itu salah satu dunia yang terkena gelombang ketukanmu sebelumnya. Kau lihat, dampaknya nyata. Xiun menelan ludah, merasa beban tanggung jawab semakin berat. Jadi semua yang aku lakukan bisa menyelamatkan atau menghancurkan dunia. Feng Lianzi mengangguk. Benar, dan ketukan berikutnya akan menguji kemampuanmu membaca ritme antar dunia sekaligus. Shui melompat, penuh semangat. Hah, ini baru seru. Aku siap jadi drummer multiverse-mu, Xiun. Lu Qinghe menatap mereka dengan serius. Kalian harus belajar cepat. Mo Zhenqi tidak akan menunggu. Setiap dunia yang hancur memberi keuntungan padanya. Xiun menarik napas panjang, menatap meja dalam pikirannya. Getaran energi terasa lebih intens, seolah meja itu menunggu ketukan berikutnya. Aku harus bisa mengendalikannya. Tidak hanya untuk diriku, tapi untuk semua dunia, gumam Xiun, matanya berkilat tekad. Feng Lianzi tersenyum samar. Bagus, pemahaman itu adalah langkah pertama. Tapi dunia berikutnya akan menuntut lebih dari sekadar kekuatan atau keberanian. Shui mengedipkan mata, berseru ceria. Hah, aku sudah siap untuk pertunjukan berikutnya. Ayo kita hadapi dunia baru itu, Xiun. Lu Qinghe menatap horizon. Tatapannya penuh kewaspadaan. Ingat, setiap langkah membawa konsekuensi, dan meja itu lebih pintar daripada yang kau kira. Xiun mengangguk, energi ketukan di pikirannya berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu perjalanan lintas dunia ini benar-benar baru dimulai.
Chen Xiun berdiri di tepi jurang dunia ketiga, napasnya berat setelah menerima instruksi dari Lu Qinghe. Xiun, ketukanmu kini akan diuji di 3 dunia sekaligus. Kau harus mempertahankan ritme dan konsentrasi di semuanya, kata Lu Qinghe dengan nada serius. Feng Lianzi berdiri di sampingnya, tatapannya tajam. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, ketukanmu harus menyelaraskan energi di ketiga dunia ini. Shui menepuk bahu Xiun sambil tersenyum lebar. Ayo Xiun, kita akan buat konser 3 dunia ini spektakuler. Tiba-tiba langit di ketiga dunia mulai berubah, masing-masing dengan warna berbeda. Ungu pekat, hijau bercahaya, dan merah menyala. Dari setiap dunia muncul Mo Zhenqi, masing-masing versi memiliki aura berbeda, tapi tetap dingin dan menakutkan. Xiun menelan ludah. 3 Mo Zhenqi sekaligus, ini gila. Shui melompat, memunculkan bola cahaya ungunya di setiap dunia yang bisa dijangkau. Hah, kita harus mainkan semuanya bersamaan. Feng Lianzi menutup mata, membimbing Xiun. Fokus, rasakan energi meja. Setiap ketukan akan memengaruhi ketiga dunia. Jangan biarkan ritme terputus. Xiun menatap meja dalam pikirannya, merasakan getaran energi di setiap dunia, seperti gelombang yang bergerak bersamaan. Mo Zhenqi dari dunia ungu menyerang lebih cepat, menembus tanah dan udara, mencoba menghancurkan fokus Xiun. Xiun mengetuk udara, menciptakan gelombang biru yang memantul di dunia ungu, menahan serangan Mo Zhenqi, sementara Shui menjaga dunia hijau. Mo Zhenqi dari dunia hijau melemparkan bayangan gelap ke arah Xiun. Dengan refleks, ia mengetuk lagi. Gelombang energi memantul dan menjaga keseimbangan. Mo Zhenqi dari dunia merah memunculkan makhluk bayangan raksasa, menyerang dari arah atas. Xiun mengetuk lebih cepat, menciptakan cincin energi yang menahan makhluk itu. Shui bersorak, mengatur bola cahaya ungunya untuk menstabilkan gelombang energi di dunia merah. Hah, kerjasama lintas dunia berhasil. Feng Lianzi mengangguk, tatapannya penuh perhatian. Bagus, tapi jangan lengah. Mo Zhenqi akan mencoba mengacaukan ritmemu. Mo Zhenqi dari 3 dunia bersatu untuk serangan terakhir. Gelombang energi gelap memancar ke arah Xiun. Xiun menutup mata sejenak, merasakan energi ketukan meja berdenyut lebih kuat dari sebelumnya, memusatkan seluruh konsentrasi. Ia mengetuk sekali, ritme sempurna, gelombang biru memancar ke ketiga dunia, menahan serangan dan menstabilkan energi di semuanya. Mo Zhenqi mundur, wajahnya dingin, tapi tatapannya berubah penuh intrik. Kau lebih cepat belajar daripada yang kukira, tapi ini belum berakhir. Xiun terengah, keringat bercucuran, tapi tatapannya tegas. Aku bisa melakukan ini. Aku harus bisa melindungi dunia-dunia ini. Feng Lianzi tersenyum samar. Pertarungan lintas dunia pertama selesai, tapi percayalah, ujian sebenarnya masih menunggu. Shui melompat, ceria tapi lelah. Hah, ini baru latihan pemanasan kan? Xiun, kau semakin keren. Xiun menatap meja dalam pikirannya. Energi ketukan berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, setiap ketukan berikutnya akan semakin menentukan nasib 99 dunia. Chen Xiun berdiri di tengah dunia yang gelap, kabut tebal menyelimuti segala arah. Napasnya berat, tetapi matanya penuh tekad. Di hadapannya muncul sosok yang familiar namun menyeramkan versi dirinya sendiri, tapi wajahnya penuh kebencian dan keserakahan. Ah, akhirnya kau sampai di sini, Xiun. Suara itu menggema seperti 99 gema sekaligus. Aku adalah yang kau takutkan, sisi terburukmu. Xiun menelan ludah, merasakan gelombang energi meja berdenyut lebih cepat dari sebelumnya. Aku tidak ingin jadi seperti itu. Versi gelap itu tertawa, dingin. Tidak peduli, ketukanmu membuka pintu ini, dan aku akan mengajarkanmu arti sebenarnya dari ketakutan. Feng Lianzi muncul di samping Xiun, matanya tajam. Jangan menyerah, sisi gelapmu hanya mencoba memecah konsentrasimu. Ingat, kontrol adalah kuncinya. Shui melompat di depan Xiun, bola cahaya ungunya berputar cepat. Hah, jangan biarkan dia mengacaukan ritmemu, Xiun. Versi gelap itu menyerang, bayangan tubuhnya memanjang, memutar seperti kabut mematikan, mencoba menjerat Xiun. Xiun menutup mata, merasakan energi ketukan meja dalam pikirannya, mencoba menggabungkan keberanian,
kemarahan yang sehat, dan logikanya menjadi satu ketukan. Ia mengetuk udara di depannya, gelombang biru menyebar, memaksa versi gelapnya mundur sejenak. Sosok itu tertawa lagi. Hah, kau masih lemah. Aku adalah semua hal yang kau takutkan menjadi nyata. Shui menepuk bahu Xiun, memberi semangat. Xiun, kau bisa. Ingat semua dunia yang menunggumu. Xiun menarik napas panjang, menatap versi gelapnya. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai aku. Aku adalah diriku sendiri dan aku bisa memilih jalanku. Dengan tekad itu, ia mengetuk lagi. Kali ini ritmenya lebih kompleks, seperti menyusun simfoni energi. Gelombang biru memancar, menahan serangan versi gelap, sementara Shui menguatkan gelombang itu dari sisi lain. Versi gelap Xiun menjerit, gelombang itu memaksa dirinya mundur, tetapi wajahnya masih menatap dengan ancaman. Feng Lianzi menepuk bahu Xiun. Bagus, kau mulai mengerti bahwa kontrol mental lebih penting daripada kekuatan murni. Xiun menutup mata, merasakan gelombang energi meja meresap ke seluruh tubuhnya. Aku akan melindungi dunia ini, tapi aku juga harus melindungi diriku sendiri dari sisi gelapku. Sosok gelap itu akhirnya memudar, meninggalkan bayangan samar seolah memperingatkan. Kau belum bebas, tapi kau mulai mengerti. Xiun terengah, keringat bercucuran, tetapi senyumnya muncul. Aku bisa menghadapi sisi gelapku, dan aku bisa belajar dari semua ini. Shui melompat girang meski lelah. Hah, aku bilang padamu, Xiun, kau luar biasa. Sekarang kita siap menghadapi dunia berikutnya. Feng Lianzi menatap horizon gelap, tatapannya serius. Sisi gelap hanyalah awal. Dunia berikutnya akan menuntut lebih banyak ketenangan, strategi, dan pengendalian energi meja. Xiun menatap meja dalam pikirannya. Energi ketukan berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu perjalanan lintas dunia ini baru mencapai puncak awal pengujiannya. Chen Xiun menapaki dunia baru. Langitnya berwarna emas pucat, pepohonan berkilau seperti kristal. Suasana tampak damai, hampir menipu. Feng Lianzi berjalan di sampingnya. Xiun, dunia ini berbeda. Tidak semua ujian datang dengan kekerasan, beberapa datang dengan tipu daya. Tiba-tiba, seorang pemuda muncul dari balik pohon kristal. Rambutnya perak dengan mata hijau cerah, senyumnya hangat. Halo, namaku Luo Chenxi. Aku dengar kau baru datang. Xiun sedikit waspada. Luo Chenxi, kau terdengar ramah, tapi kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh? Luo Chenxi tertawa ringan. Ah, kau sudah bisa merasakannya. Bagus, itu artinya kau cukup peka. Dunia ini menguji kemampuanmu membaca niat orang lain. Shui melompat penasaran. Hah, sepertinya kita bakal punya teman baru kan? Feng Lianzi menepuk bahu Xiun. Hati-hati, dunia alternatif ini terkenal licik. Mereka akan menawarkan bantuan, tapi ada harga yang tersembunyi. Xiun menatap Luo Chenxi, mencoba membaca gerak-geriknya. Ia merasakan getaran energi meja sedikit berbeda di dekat pemuda itu. Jadi, apa tujuanmu? Tanya Xiun, menahan rasa waspada. Luo Chenxi tersenyum. Aku ingin membantumu, tapi kau harus membuktikan kemampuanmu dulu. Aku hanya ingin melihat apakah kau layak mempercayai dunia ini. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar, membentuk pola runik yang berkilau. Dunia ini seolah menunggu respons Xiun. Shui berbisik, hah, ini pasti semacam jebakan. Tapi, ayo kita lihat seberapa liciknya dunia ini. Xiun menutup mata, merasakan getaran energi meja, mencoba memahami ritme dunia ini. Setiap ketukan meja harus menyesuaikan dengan pola runik. Ia mengetuk sekali, gelombang biru muncul, namun pola runik itu berubah bentuk, seolah menantang ketukan berikutnya. Luo Chenxi tersenyum lebih lebar. Bagus, kau mulai mengerti, tapi ini baru latihan pertama. Dunia ini akan semakin sulit jika kau terlalu cepat percaya. Xiun menelan ludah, menyadari bahwa ketukan meja bukan sekadar kekuatan fisik, tapi juga memerlukan strategi dan intuisi sosial. Shui mencoba ikut membantu, mengatur bola cahaya ungunya untuk memantulkan gelombang Xiun, namun pola runik itu bergerak, menyesuaikan diri dengan setiap tindakan mereka. Feng Lianzi menatap Xiun dengan serius. Ini bukan ujian kekuatan, ini ujian kepekaan dan strategi. Kau harus bisa membaca dunia ini seperti membaca musik.
Shiyun menarik napas panjang, fokus dan mengetuk lagi, kali ini dengan ritme yang lebih halus, memadukan intuisi dan logikanya. Pola runik akhirnya stabil, cahaya kristal di dunia ini berkilau damai, menandakan bahwa Shiyun berhasil menyesuaikan ritme ketukan. Luo Chenxi tersenyum puas. Bagus Shiyun, kau mulai bisa membaca dunia ini. Percaya atau tidak, dunia ini bisa menjadi sekutu jika kau bermain cerdas. Shiyun menghela napas lega, senyumnya muncul. Aku mengerti. Sekarang aku tahu bahwa ketukan meja tidak hanya mengatur dunia, tapi juga membuka mata terhadap niat di balik dunia itu sendiri. Shui melompat girang. Hah, aku bilang kan Shiyun, dunia ini seru, tapi penuh trik. Feng Lianzi tersenyum samar. Pelajaran sosial ini selesai. Dunia berikutnya akan menguji kekuatan dan strategi sekaligus. Bersiaplah. Shiyun menatap meja dalam pikirannya. Energi ketukan berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu perjalanan lintas dunia ini semakin menuntut semua aspek dirinya, kekuatan, akal, dan hati. Chen Shiyun dan Huang Shui berdiri di puncak tebing, menatap medan yang membentang luas. Langit berwarna ungu pekat, diselingi kilatan cahaya aneh dari dunia yang bertabrakan. Feng Lianzi muncul di samping mereka. Ini medan perang lintas dimensi. Makhluk dari berbagai dunia mulai bergerak dan Mo Zhenqi mungkin sudah menunggu. Shiyun menatap tanah yang retak, pohon yang patah, dan sungai yang terbalik. Aku harus bisa mengendalikannya? Shui mengangkat bola cahaya ungu di tangannya. Hah, jangan khawatir. Bersama aku, kita bisa atur semua ini seperti orkestra. Tiba-tiba, dari kabut tebal, makhluk-makhluk bayangan muncul menyerbu dari segala arah. Beberapa memiliki aura dunia ungu, beberapa dari dunia merah, dan beberapa dari dunia hijau. Shiyun menutup mata sejenak, merasakan getaran meja di pikirannya. Setiap ketukan harus menahan serangan dari berbagai dunia sekaligus. Ia mengetuk udara, gelombang biru menyebar, menahan serangan makhluk dari dunia ungu. Shui menambahkan energi ungunya untuk memantulkan serangan makhluk dari dunia hijau sambil tertawa. Hah, lihat, koordinasi lintas dimensi itu menyenangkan. Makhluk dari dunia merah menyerang dari atas, raksasa bayangan menabrak tanah. Shiyun mengetuk lebih cepat, gelombang energi menahan mereka, sementara Shui menciptakan perisai cahaya. Feng Lianzi menatap mereka dengan serius. Ingat, ritme ketukanmu menentukan keseimbangan. Jika satu ketukan salah, semuanya bisa runtuh. Mo Zhenqi muncul di sisi medan perang, wajahnya dingin, menatap Shiyun penuh ancaman. Kau pikir kau bisa mengendalikan semua ini sendiri? Shiyun menatapnya, napasnya berat tapi tekadnya membara. Aku tidak sendiri, bersama Shui, kita bisa menahanmu. Ia mengetuk lagi. Kali ini, ritme lebih kompleks, memadukan gelombang biru dengan energi Shui. Serangan Mo Zhenqi dan makhluk dari berbagai dunia mulai tertahan. Shui berlari ke samping, menambah bola cahaya ungunya di arah lain, menstabilkan gelombang energi Shiyun. Hah, kerjasama lintas dimensi berhasil. Mo Zhenqi menatap dengan tatapan serius, langkahnya tertahan. Kau berkembang lebih cepat dari yang kukira, tapi ini belum cukup. Shiyun menatap meja dalam pikirannya, energi ketukan berdenyut lebih kuat. Ia merasakan ritme medan perang, gelombang serangan, dan koordinasi dengan Shui menyatu. Dengan satu ketukan terakhir, Shiyun memusatkan seluruh energi, menciptakan gelombang biru besar yang menahan semua makhluk sekaligus dan menstabilkan medan perang. Makhluk-makhluk itu mundur, medan perang berangsur-angsur tenang. Shui tersenyum lebar meski tubuhnya lelah. Hah, lihat Shiyun, kita benar-benar hebat bersama. Feng Lianzi mengangguk, tatapannya serius tapi puas. Ini pelajaran penting, koordinasi, pengendalian, dan strategi harus selaras dengan ketukanmu. Dunia berikutnya akan menuntut lebih banyak lagi. Shiyun menatap meja dalam pikirannya, energi ketukan berdenyut lebih intens. Ia tahu perjalanan lintas dunia ini semakin menantang, dan setiap ketukan kini adalah pertaruhan bagi 99 dunia. Chen Shiyun membuka mata dan menemukan dirinya berdiri di gurun luas, pasir berwarna perak berkilau di bawah sinar matahari merah muda. Shui berdecak kagum. Hah, ini keren. Tapi kenapa pasirnya bergerak sendiri? Feng Lianzi muncul dari kabut tipis di kejauhan. Dunia ini bereaksi terhadap emosi.
Setiap ketakutan, kemarahan, atau keraguan akan membentuk gurun ini menjadi jebakan. Shiyun menatap pasir di sekitarnya. Segera, bayangan raksasa dari pasir muncul meniru ketakutannya. Hati Shiyun berdebar. Ini sulit, gumamnya. Gelombang energi meja berdenyut lebih cepat, seolah menunggu keputusan Shiyun. Shui melompat di dekatnya. Bola cahaya ungu berputar cepat. Hah, jangan biarkan gurun ini menguasaimu, Shiyun. Shiyun menutup mata, mencoba menenangkan diri. Aku harus bisa mengendalikan emosi ini, atau gurun akan menelan kita. Ia mengetuk udara di depannya, gelombang biru muncul, mengubah bentuk pasir menjadi jembatan energi di depannya. Namun, setiap ketukan baru, gurun merespons. Pasir membentuk makhluk raksasa dari bayangan masa lalunya, kegagalan, rasa takut, dan kesedihan. Shiyun menahan napas, menatap makhluk-makhluk itu. Aku tidak bisa lari dari ini, aku harus menghadapinya. Feng Lianzi mengangguk, langkahnya ringan di pasir yang bergerak. Ingat Shiyun, meja itu adalah refleksi dirimu, kontrol emosimu, dan kau akan mengendalikan gurun ini. Shui menambahkan energi ungunya, memantulkan gelombang biru Shiyun, dan menstabilkan beberapa makhluk pasir. Hah, kita bisa lakukan ini, Shiyun. Shiyun menarik napas panjang, merasakan gelombang energi meja berdenyut serasi dengan jantungnya. Ia mengetuk lagi, kali ini ritmenya selaras dengan ketenangan batinnya. Makhluk pasir mulai memudar, gurun menjadi lebih stabil, membentuk jalan yang jelas di hadapan mereka. Namun satu bayangan terakhir muncul, versi dirinya yang putus asa, menatap dengan mata penuh kesedihan. Shiyun menelan ludah, hatinya bergetar. Aku tidak akan menyerah. Aku adalah diriku sendiri dan aku bisa memilih jalanku. Dengan tekad itu, ia mengetuk lagi, gelombang biru memancar, menyatukan semua energi emosinya. Makhluk terakhir memudar, pasir menjadi datar dan damai. Shui meloncat girang meski lelah. Hah, Shiyun, kau luar biasa. Aku bilang padamu, kita bisa mengalahkan semua rintangan ini. Feng Lianzi menatap horizon. Dunia ini mengajarkan bahwa pengendalian diri adalah kunci. Dunia berikutnya akan menuntut bukan hanya emosi, tapi juga keputusan moral yang sulit. Shiyun menatap meja dalam pikirannya, energi ketukan berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu setiap dunia baru semakin menantang, dan gurun ini hanyalah awal dari ujian sejati. Chen Shiyun, Huang Shui, dan Feng Lianzi tiba di dunia yang tampak seperti kerajaan purba, bangunan megah tetapi dilingkupi kabut gelap. Feng Lianzi menatap Shiyun. Dunia ini menguji prinsip dan moral. Keputusanmu akan memengaruhi nasib rakyat di sini. Shui berbisik sambil menatap jalan. Hah, kelihatan dramatis, tapi aku suka tantangan seperti ini. Tiba-tiba, seorang ratu muncul di hadapan mereka. Rambutnya hitam panjang, mata tajam, aura dingin memancar. Kau yang mengetuk meja itu, bukan? Shiyun mengangguk pelan. Ya, aku Shiyun. Aku tidak bermaksud mengganggu dunia ini. Ratu itu tersenyum tipis, dingin. Negeriku sedang dilanda konflik. Musuh dari dunia lain menyerang, dan aku hanya memiliki satu pilihan, mengorbankan sebagian rakyat untuk menyelamatkan kerajaan. Shui menatap Shiyun ragu. Hah, ini terdengar berat. Feng Lianzi menepuk bahu Shiyun. Ini ujian moral, Shiyun. Kau harus memutuskan tanpa memaksakan kekuatan meja terlalu banyak. Kadang, ketukan tidak bisa menyelesaikan segalanya. Shiyun menatap ratu itu, melihat bayangan rakyat yang menunggu keputusan di jalan-jalan kabut. Jadi, aku harus memilih antara menyelamatkan beberapa atau semuanya? Ratu mengangguk. Hanya satu jalan bisa dipilih, dan waktu kita terbatas. Shui menatap Shiyun, matanya serius untuk pertama kali. Hah, ini bukan tentang kekuatan, Shiyun. Ini tentang hati dan akalmu. Shiyun menutup mata, merasakan energi meja. Ia sadar ketukan bisa membantu menstabilkan medan perang, tetapi keputusan moral tetap harus datang dari dirinya sendiri. Ia membuka mata, menatap ratu. Aku akan mencari jalan ketiga. Aku tidak akan mengorbankan siapapun jika memungkinkan. Ratu tersenyum samar, skeptis. Itu keputusan berani, tapi apakah mungkin? Shiyun mengetuk udara dengan ritme baru, mencoba menggabungkan energi meja dengan kondisi dunia di sekitarnya.
Gelombang biru menyebar, memanipulasi medan, melindungi rakyat, dan menahan serangan musuh sementara. Shui menambahkan energi ungunya, menstabilkan gelombang Xiun. Hah, aku bilang kan, Xiun selalu punya cara. Musuh dari dunia lain terkejut, serangan mereka terhalang gelombang energi yang mengalir dari ketukan Xiun. Ratu menatap kagum. Kau berhasil. Kau menemukan jalan yang tidak aku bayangkan. Xiun tersenyum lelah. Kadang, kekuatan tidak cukup, hati dan strategi harus selaras. Feng Lianzi menepuk pundaknya. Pelajaran moral ini selesai, kau semakin memahami bahwa ketukan meja bukan sekadar senjata, tapi juga alat untuk menguji prinsip. Shui meloncat girang. Hah, Xiun, kau makin hebat. Dunia berikutnya pasti lebih seru lagi. Xiun menatap meja dalam pikirannya. Energi ketukan berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu perjalanan lintas dunia ini hampir mencapai puncak dan tantangan terakhir akan menentukan segalanya. Chen Xiun, Huang Shui, dan Feng Lianzi tiba di dunia pusat energi meja, tempat aura biru dan ungu bercampur membentuk langit yang berputar. Feng Lianzi menatap Xiun. Ini adalah pusat dari 99 dunia. Semua energi meja terkonsentrasi di sini. Mo Zhenqi menunggumu. Shui menepuk pundak Xiun. Hah, akhirnya ini saat kita menunjukkan semua yang telah kita pelajari. Tiba-tiba, Mo Zhenqi muncul. Aura gelapnya membentang luas, bayangan dari berbagai dunia menyatu bersamanya. Xiun, waktumu habis. Kali ini, kau tidak akan lolos. Xiun menatap meja dalam pikirannya. Energi ketukan berdenyut kencang, seolah seluruh dunia menunggu ketukannya berikutnya. Feng Lianzi menepuk bahu Xiun. Ingat semua pelajaran, koordinasi, emosi, moral, strategi. Gunakan semuanya. Ini pertarungan terakhir. Mo Zhenqi menyerang. Gelombang energi gelap menghancurkan tanah dan menciptakan retakan ke dimensi lain. Xiun mengetuk udara. Gelombang biru memancar, menahan sebagian besar serangan. Sementara Shui menambahkan energi ungunya untuk menstabilkan gelombang. Mo Zhenqi dari bayangan dunia lain muncul, menyerang dari samping, mencoba mengacaukan ritme ketukan. Xiun menutup mata sejenak, merasakan semua pengalaman lintas dunia. Dunia ilusi, gurun emosi, kerajaan bayangan, dan medan perang. Ritme itu mengalir di pikirannya. Ia mengetuk lagi. Kali ini, ritme kompleks yang menyelaraskan energi dari 99 dunia sekaligus. Gelombang biru memancar deras, menahan serangan Mo Zhenqi, bahkan memantulkan sebagian energi gelapnya kembali. Shui meloncat, menambahkan energi bola ungunya, menciptakan pola ritme yang memperkuat Xiun, memantulkan gelombang ke seluruh medan. Mo Zhenqi menjerit, gelombang energi Xiun menghantam tubuhnya dari semua sisi. Aura gelapnya mulai retak, bayangan dari dunia lain memudar. Feng Lianzi tersenyum tipis. Bagus, ketukanmu kini selaras dengan semua dunia. Kau bukan hanya pengendali meja, tapi penjaga 99 dunia. Xiun menatap Mo Zhenqi, matanya bersinar dengan tekad. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia-dunia ini. Dengan satu ketukan terakhir, Xiun memusatkan seluruh energi ketukan meja, menciptakan ledakan biru besar yang menyelimuti Mo Zhenqi. Mo Zhenqi menjerit. Gelombang energi menghancurkan bayangan gelapnya, memisahkan energi negatif dari tubuhnya. Akhirnya, ia terlempar ke dimensi terasing, tak mampu kembali. Xiun terengah, tubuhnya lelah tapi hatinya lega. Aku berhasil. Semua dunia selamat. Shui meloncat, berteriak girang. Hah, aku bilang padamu, Xiun, kita benar-benar hebat. Feng Lianzi menatap Xiun dengan bangga. Pelajaranmu lengkap. Kau kini bukan hanya pengendali ketukan meja, tapi penjaga keseimbangan 99 dunia. Xiun menatap meja dalam pikirannya. Energi ketukan berdenyut lembut, damai, seperti menyambut dunia yang aman. Shui menepuk pundaknya. Hah, perjalanan ini luar biasa. Tapi aku yakin petualanganmu belum berakhir, Xiun. Xiun tersenyum, menatap horizon, hatinya penuh tekad. Aku siap. Aku akan terus mengetuk, menjaga dunia-dunia ini, dan menghadapi tantangan berikutnya. Feng Lianzi tersenyum samar. 99 dunia selamat berkat ketukanmu.
Tapi perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Lampu energi di dunia pusat meja perlahan mereda, menyisakan Xiun, Shuyi, dan Feng Lianzi di tengah kedamaian yang baru. Dunia-dunia lain perlahan stabil kembali.